Menurut Anda, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah baik? Sebelum menjawab, mari kita simak terlebih dahulu pembahasannya ya. Di tahun 2023, World Top 20 Project mempublish hasil survei sistem pendidikan di banyak negara. Pada hasil survei tersebut, Indonesia berada di peringkat 67 dari 203 negara yang disurvei. Survei tersebut dinilai dari beberapa kategori. Berikut data penilaiannya. Pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak masalah yang mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan. Beberapa di antaranya adalah tidak meratanya pendidikan di daerah, kurangnya jumlah pengajar yang berkualitas khususnya di daerah, dan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Bahkan masih banyak sekolah-sekolah di desa yang gedung sekolahnya tidak layak untuk digunakan. Maka dari itu, sebelum memperbaiki sistem pendidikan, sebaiknya pemerintah harus fokus terhadap pemerataan serta sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah desa. Setelah kita mengetahui informasi tentang masalah pendidikan, mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu agar dapat berkembang dan menjadi lebih baik. Jadi, pendidikan dapat berkembang dan menjadi lebih baik harus didesain secara holistik dengan aspek rohani, sebagai fungsionalisasi seluruh potensi yang dimiliki manusia secara optimal, yang berorientasi pada olah hati, fikir, rasa, dan raga. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, melalui pendidikan dan latihan yang secara substansial, diarahkan kepada pembinaan tumbuh kembangnya potensi dasar manusia, sekaligus merupakan pembentukan karakter bangsa yang sangat menentukan eksistensi bangsa itu di masa depan. Dengan pendidikan yang didesain untuk mengarahkan dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik pada usia dini, yang dilakukan sedini mungkin, akan terlahir pribadi-pribadi yang memiliki karakter kuat sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, bangsa ini akan dibawa dan ditentukan oleh pribadi-pribadi maupun individu-individu di antara anak bangsa yang berkarakter unggul tersebut. Sebagai bagian dari pendidikan yang bermutu, lembaga pendidikan dapat memenuhi salah satu fungsi dan tanggung jawabnya, yaitu penyiapan tenaga kerja yang profesional dan berkualitas untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja di pasar global. Core value dan core competence. Apa sih core value itu? Core value merupakan nilai etika atau nilai moral yang diajarkan secara tersirat. Juga melibatkan nilai-nilai kebudayaan serta nilai pendidikan. Dalam kehidupan sosial budaya, terdapat konfigurasi yang akan terus berkembang dari masa hingga ke masa yang akan datang. Core value memiliki nilai strategis, yaitu dengan wawasan kebangsaan yang luas untuk mengembangkan sikap pemuda-pemudi Indonesia, rasa tanggung jawab warga negara, sadar hukum dan lingkungan, disiplin dan memiliki etika atau moral yang tinggi, mempunyai etos kerja yang tinggi, kebudayaan yang produktivitas, otonomi atau kemandirian yang dimiliki oleh setiap individu, solidaritas atau gotong royong pada sesama. Core competence adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang dan tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga keahlian tersebut menjadi ciri khas orang tersebut. Para Madinah memiliki sebuah semangat toleransi di tengah keberagaman dunia, khususnya Indonesia. Para Madinah mendukung sikap kritis dalam hal kesenjangan kelompok. Para Madinah menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat dan menjaga keunikan setiap kelompok tetap hadir menjadi ciri khas masing-masing kelompok. Para Madinah memiliki core competence atau kompetensi utama untuk mendukung core value yang dimilikinya. Core competence ini diharapkan dimiliki setiap insan para Madinah untuk menjadi identitas insan para Madinah. Core competence para Madinah adalah leadership, entrepreneurship, dan ethics.
Paramadina berharap dapat mencetak generasi muda yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang menjunjung etika, menyeimbangkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan untuk membentuk suatu karya, menciptakan kebermanfaatan dengan membuka lapangan pekerjaan, menjunjung etika sebagai identitas diri. Bagaimana sih konsep pemikiran pendidikan menurut Nurholis Madjid atau yang biasa kita kenal sebagai Cak Nur? Cak Nur merancang Universitas Paramadina dengan cara menyediakan jenis pendidikan umum dan bebas atau liberal education yang menyiapkan peserta studi untuk secara luas mampu menghadapi masa depan yang harus terus-menerus berkembang menuju dunia kehidupan yang berbeda dari yang ada saat ini dalam batasan-batasan kultural, intelektual, ilmiah, politik, dan sosial. Semua wawasan dasar itu dirumuskan oleh Cak Nur sebagai ciri khusus Universitas Paramadina yang membedakannya dari universitas lain. Para anggota fakultas akan diusung untuk mengembangkan minat ilmiah yang cerdas dan jiwa inovatif yang berani dalam ilmu pengetahuan. Wawasan dasar itu akan mewarnai semua bagian universitas yang meliputi 3 divisi pokok, yaitu yang pertama divisi falsafah dan ilmu peradaban atau setara dengan Humanities and Social Sciences. Kedua, divisi ekonomi kewirausahaan, dan yang ketiga divisi ilmu rekayasa dan teknologi. Dalam konsep yang disusun oleh Cak Nur, para dosen, pengarah, dan pembimbing studi di Universitas Paramadina tidak saja merancang dan mengajarkan suatu mata kuliah, tetapi juga mendorong peserta studi untuk memainkan peran aktif dalam setiap jenjang proses pendidikannya. Tentu saja, kualitas pendidikan bermutu oleh peserta studi akan diperoleh, tetapi itu sangat banyak bergantung pada usaha pribadinya sendiri untuk mewujudkan dan meraihnya. Kurikulum Universitas Paramadina yang dirancang Cak Nur untuk mendorong para peserta studi memasuki pintu dunia ilmu pengetahuan secara keseluruhan dan membimbing mereka ke arah kemanapun mengapresiasi potensi-potensi kinerja manusia sejagat sepanjang sejarahnya. Sebab kebesaran dan keunggulan peradaban manusia adalah kontinuitas dan akumulasi ilmu pengetahuan dan pengalaman sepanjang sejarah yang dikonsolidasikan dalam rekaman goresan pena sebagai medium pengajaran Allah kepada umat manusia. Selain itu, pendidikan Universitas Paramadina yang ada dalam pikiran Cak Nur diarahkan untuk mengembangkan kemampuan pribadi-pribadi, melakukan evaluasi hasil pemikiran dan cakap mengekspresikannya, serta melengkapi mereka dengan keberanian mengajukan pertanyaan. Dengan begitu, diharapkan Universitas Paramadina dapat menyediakan kemudahan bagi terlaksananya pendidikan untuk manusia merdeka. Jadi, menurut Anda, apakah sistem pendidikan di Indonesia sudah baik